Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Arsip Elektronik Universitas Airlangga ingin memberikan tutorial praktek mengenai menginput arsip ke dalam ICA Atom. Izin memperkenalkan diri, saya Kurnia Apriliasari dengan NIM 177221081. Untuk langkah pertama, menginput arsip ke dalam ICA Atom, kita dapat memilih pada menu Add dan pilih Archival Description. Kemudian yang pertama adalah untuk mengisi identity area. Pada identifier dan title bisa diisi BR2. Untuk tipenya diganti accumulation. Untuk tanggal mulainya bisa diisi tanggal hari ini, yaitu tanggal 26 bulan 12 2024. Arsip yang akan kita input ini mulai dari tahun 1982 sampai yang terakhir ada di 2022. Nah, untuk level of description-nya, kita bisa memilih fonts karena kita sedang membuat fonts. Kemudian untuk level di sini kita pilih sub fonts. Title di sini bisa diisi di Sarpras. Kemudian add new diisi di SDM. Extend and medium bisa diisi dengan berapa jumlah berkas yang akan kita inputkan. Di sini saya mengisi ada 24 berkas. Kemudian pada administration area, publication statusnya tetap draft, kemudian klik create. Kemudian pada menu fonts di sini sudah terisi ada dua, yaitu Sarpras dan SDM. Kemudian pada subfont Sarpras ini kita bisa klik edit. Kemudian untuk mengisi identity area, kemudian pada Sarpras ini kita harus mengisikan level ini adalah series. Kemudian title-nya diganti menjadi pembangunan gedung. Pada administration area, klik save. Kemudian pada Sarpras ini kita akan menambahkan series, di mana ada dua series. Pada identifier ini kita mengisi APG.1, kemudian levelnya diganti menjadi series, title-nya menjadi pembangunan gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Psikologi. Kemudian add new, lanjut ke APG.2, title-nya adalah Proyek Pembangunan Tropical Disease Research Center. Kemudian klik save. Kemudian pada subfont SDM kita akan membuat series, klik edit. Kemudian pada identity area
Identifier ini kita bisa isi angka FC1, kemudian levelnya adalah series dengan title penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Kemudian klik save. Ketika sudah terbentuk font, subfont, dan series, di sini saya akan mengisi item pada subfont di SDN. Dengan series, penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Saya klik, kemudian saya edit. Di sini saya akan menambahkan identity area dengan identifier AK.FC.1.1 dengan level item title-nya adalah pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa internasional pada masa pandemi COVID. Kemudian saya add new untuk menambahkan lagi dengan kode AKFC 2.1, levelnya tetap item dengan title yang berbeda, yakni pengangkatan satuan khusus COVID-19 Universitas Airlangga. Item ini sudah saya buat, kemudian bisa klik save untuk menyimpannya. Nah, di sini saya sudah menambahkan item atau dua arsip pada series penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Maka selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Di sini saya akan melanjutkan dengan menginputkan arsip tekstual dengan judul Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Langsung saja kita masuk ke ICA Atomnya. Nah, pada tampilan awal di sini kita menginputkan dengan cara klik Add, lalu klik saja Archival Descriptions. Nah, di sini kita menginputkan identity areanya, yaitu identifiernya ini berupa nomor klasifikasi dari arsip tekstual tersebut. Kita isikan nomor klasifikasinya yaitu HK.02. Lalu title di sini merupakan judul dari arsip tekstual tersebut dengan judulnya Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Lalu type-nya creation, lalu date-nya kita isikan tanggal 12 bulan 11 1982 sesuai dengan surat itu diluncurkan. Dengan startnya 1982, N-nya kita isikan 2022 sesuai dengan surat itu diarsipkan. Lalu level of description ini kita isikan fonts. Lalu kita isikan extend and medium ini berupa
fisiknya dari arsip tersebut. Di sini saya akan mengisikan satu lembar karena arsip tersebut hanya ada satu lembar. Lalu kondisinya yaitu terpotong. Lalu kita lanjut ke konteks areanya. Konteks area di name of creator ini kita isikan instansi pembuat surat tersebut, yaitu Universitas Airlangga. Lalu repositorinya kita isikan unit kearsipan Universitas Airlangga. Lalu kita lanjut ke konten and struktur area. Di sini kita isikan scope and content ini merupakan eh, penjabaran. Dan apa sih isi arsip tersebut? Kita isikan surat tersebut dengan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang panitia persiapan pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Surat keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang panitia persiapan pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Lanjut kita ke description control area. Di description control area ini kita isikan language, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut kita ke administrator area. Di sini publication-nya kita ganti dengan publish karena kita akan mempublish arsip tersebut supaya dapat diakses oleh pengunjung. Lalu kita klik create. Baik, setelah muncul tampilan ini, selanjutnya kita klik link digital object. Nah, selanjutnya kita pilih choose file untuk mencari file yang akan kita upload ke Ica Atom. Ketika telah berhasil, selanjutnya kita klik create. Lalu berikut ini tampilan yang telah berhasil diinput fotonya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan input arsip di Ica Atom mengenai pembangunan gedung TDRC. Pertama, kita klik identity area. Di sini kita isi identifier, kita isi dengan kode unit bekas arsip, yaitu APG-2, kemudian dengan judul Proyek Pembangunan Tropical Distributed Center atau DDRC, kemudian kita isi tanggalnya, tanggal arsipnya, yaitu 1992, kemudian level of description kita isi dengan file, di bawahnya lagi kita isi dengan surat-surat mengenai pembangunan TDRC. Dengan kode pertama APG 2.1, levelnya bentuknya item, isi suratnya yaitu mengenai surat rektor mengenai pembentukan panitia pelaksana proyek TDRC. Surat yang kedua dengan kode APG 2.2 dengan judul surat rektor mengenai pengangkatan pengelola item yang ketiga
kodenya APG 2.3 mengenai surat. Item selanjutnya, APG 2.4. Dan yang terakhir, APG 2.5. Selanjutnya yang di bawahnya, ini ada 5 item, kita tuliskan di sini 5 item. Pada konteks area yang ada di bawahnya ini, kita isi nama dari creator, yaitu Sekretariat Universitas Airlangga. Kemudian di bawahnya juga kita isi Indonesia. Nama institusi Universitas Airlangga, bahasa Indonesia. Kemudian kita publish. Setelah selesai, kita klik create. Nah, berikut merupakan tampilan dari arsip yang telah kita input tadi. Selanjutnya kita akan mengedit item-item yang telah kita buat tadi untuk memenuhi informasi yang belum kita isi. Jadi kita ambil salah satu item yang 2.1 sampai 2.3 sudah saya edit, jadi saya mengambil 2.4. Nah, ini kita klik edit. Untuk editnya kita samakan dengan APG.2 tadi, dimulai dengan identity area. Di sini kita tulis 1, kemudian tanggal ini kita sesuaikan dengan tanggal dari arsip tersebut, yaitu tahun 1997, 0602. Kemudian di bawahnya konteks area sama, Sekretariat Universitas Erlangga. Kemudian content and structure area, scope and content ini kita isi dengan deskripsi dari arsip tersebut. Selanjutnya,
Institusi Universitas Erlangga, bahasanya bahasa Indonesia. Publish. Setelah selesai kita save. Nah, untuk edit yang lainnya sama caranya dengan item-item lainnya. Jadi kita perlu untuk mengedit semua item ini. Dan untuk mengupload filenya, kita perlu untuk import digital objects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurmalia dengan NIM 177221113. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penginputan foto di ICA-Atom. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput foto arsip di ICA-Atom. Yang pertama, pada laman home nanti klik Add, kemudian ke Archival Description. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kemudian kita isi, utamakan yang ada tanda bintang. Apabila tidak ada tanda bintang, maka dapat di skip. Pada identifier, isi nomor klasifikasinya. Level of description-nya sebenarnya phone. Kemudian isi isi atau isi atau ukuran dari file tersebut. Pada konteks area, nama kreator dan sumber dari arsipnya. Repositori isi dari tempat penyimpanan dari arsip tersebut. Kemudian pada konten and struktur area, scope and content boleh diisi mengenai isi atau detail dari deskripsi arsip tersebut. Dan kita isi language-nya di description control area, bagian language isi Indonesia. Kemudian untuk administrasi area ini apabila arsip tersebut ingin di-draft atau di-publish. Di sini kita coba publish. Kemudian create. Jika kita menekan tombol create akan tertampil seperti ini. Nah, untuk menambahkan filenya atau
file arsipnya, kita klik link digital object. Kemudian upload filenya. Setelah file terupload, klik lagi edit. Setelah arsipnya diupload atau filenya diupload, maka pada halaman sebelumnya akan tertampil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis upload sudah berhasil. Untuk mengetahui apakah input kita sudah tersimpan pada database atau belum, kita dapat mengklik Archive Descriptions. Nah, ada di sini sudah terlihat. Baik, saya Zahir Nurudin dengan NIM 177221078. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara-cara untuk memasukkan arsip di ICA-Atom. Langkah yang pertama yaitu pada layar beranda, kalian klik pada bagian Add, kemudian pilih pada Archival Description. Nah, sebelumnya lakukan login terlebih dahulu. Jika sudah, kalian klik pada bagian Identity Area. Kemudian isi arsip yang ingin kalian input pada bagian identifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, beri judul arsipnya. Kemudian, nah untuk pada bagian yang ada bintang merah ini wajib diisi. Selanjutnya isi rencang tahun. Kemudian pilih file. Jika sudah, selanjutnya mengisi konteks area. Ketik name kreatornya, yaitu di sini saya mengisikan unit kearsipan Universitas Airlangga. Jika sudah, kalian bisa mengisi di bagian archival historis ini, yaitu kalau di sini saya mengisinya foto pelaksanaan swab COVID-19 pada pasien di Universitas Airlangga. Oke. Jika sudah, kalian bisa pilih pada bagian administration area.
Kemudian untuk publication statusnya yaitu kalian klik pada publish. Jika sudah terisi semua, langsung klik pada create. Silakan kalian tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan di bagian view archival description sebagai berikut. Jika ingin kalian menambahkan filenya, silakan klik link digital object, kemudian pilih file yang ingin diinput, kemudian pada bagian URL ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Nah, di sini saya kosongkan saja. Selanjutnya yaitu klik create. Nah, maka akan muncul tampilan view archival description-nya yaitu sebagai berikut. Jika ingin mengecek apakah arsip itu sudah masuk di ICA-Atom atau belum, kalian bisa klik archival description pada bagian browse. Nah, maka di sini tertera yaitu arsip pelaksanaan swab COVID dan update 26 Desember 2024. Dan kalian klik, maka arsip sudah masuk di ICA-Atom. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Nur Aulia dengan NIM 177221092. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau memberikan eh, informasi bagaimana sih caranya untuk memasukkan arsip foto ke dalam ICA Atom. Nah, pertama kita bisa masuk ke ICA Atom lalu kita pilih archival description ini. Nah, pertama kita bisa masukkan identity area. Nah, di identity area sendiri ini, pertama adalah identifier. Nah, identifier ini kita bisa masukkan kode klasifikasi dari arsip tersebut, yaitu APG 2.4. Nah, selanjutnya untuk title, kita bisa masukkan judul dari arsip tersebut, yaitu di sini saya akan memasukkan pemberian karangan bunga terhadap proyek TDRC di Universitas Airlangga. Selanjutnya untuk dates kita pilih tahun yaitu 1922 seperti ini. Untuk level of description kita bisa pilih fonts. Nah, untuk action and medium ini tuh kita bisa isi ukuran dan juga jumlah berapa foto atau arsip dalam atau arsip yang akan kita masukkan, yaitu pertama 25 cm dengan lembar 1 lembar foto. Nah, untuk konteks areanya kita bisa isi name of creator-nya ini adalah Universitas Airlangga. Nah, untuk tanda bintang di sini tuh kita itu diwajibkan untuk mengisi. Jadi selama ada tanda bintang kita tuh harus mengisinya, jangan sampai kosongan. Untuk archival history-nya, nah, untuk repository terlebih dahulu. Nah, untuk repositorinya, kita tuh bisa masukkan tempat di mana arsip ini dimasukkan, yaitu unit kearsipan. Nah, selanjutnya kita bisa isi konten. Nah, scope dan konten ini tuh kita bisa isi dari deskripsi arsip tersebut. Jadi arsip tersebut itu isinya bagaimana. Dan di sini saya akan mengisi foto dua karangan bunga sebagai ucapan selamat. Nah, karena arsip ini yaitu berbentuk foto dan berisi foto tersebut itu adalah foto dua karangan bunga. Ada proyek TDRC di Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya kita langsung pilih ke deskripsi kontrol area. Langsung kita pilih language-nya yaitu Indonesia. Nah,
Kita bisa pilih Indonesia. Selanjutnya kita bisa langsung ke administration area. Nah, karena ini kan mau dipublish, jadi kita pilih publish, bukan draft. Lalu kita pilih, kita klik create. Baik, setelah selesai dari proses create, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita bisa masukkan foto di link digital object, bisa diklik link digital object. Nah, setelah itu bisa choose file untuk memasukkan foto arsip yang akan dimasukkan ke dalam Ica Atom. Lalu kita klik create. Nah, apabila selesai akan muncul seperti ini. Bisa di scroll ke bawah. Setelah itu, apabila kita ingin melihat arsip yang sudah dipublish, maka kita bisa scroll ke atas. Kita lihat di archival description di atas. Nah, ini adalah arsip yang telah dipublish di Ica Atom. Terima kasih. Di sini saya melanjutkan dari teman saya. Saya ingin menjelaskan mengenai input video pada Ica Atom. Untuk itu saya sudah terdapat fonts, yaitu PR2 dan subfontnya juga terdapat Direktorat STM dan juga terdapat Direktorat Sarana Prasarana. Nah, untuk itu saya di sini akan membuat item di Direktorat STM. Nah, di Direktorat STM sendiri ini sudah terdapat, lalu di sini juga sudah terdapat series wabah penyakit COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengedit Selanjutnya di sini sudah terdapat series dari wabah penyakit COVID-19. Nah, di sini kita tinggal menambahkan item yaitu jadi di sini sudah terdapat font dari PR2 dan sudah terdapat subfont juga dari Direktorat Sumber Daya Manusia. Di dalam Direktorat Sumber Daya Manusia ini terdapat series yaitu wabah penyakit COVID-19. Yang selanjutnya kita isi dengan item yaitu penanganan COVID-19. Untuk identifiernya sendiri kosong. Selanjutnya di sini kita tulis HKVC 2.3 untuk levelnya item, headernya penanganan COVID-19 di Universitas Airlangga. Untuk extend dan mediumnya satu video. Konteks area, nama subscribernya adalah subjek kepegawaian SDM Universitas Airlangga. Untuk arsip file history-nya di sini sudah dijelaskan, yaitu mengenai video wawancara dengan Dr. Ismail Hamzah, koordinator lapangan Satgas COVID-19 di Universitas Airlangga, dan penjelasan lainnya. Lalu untuk administrator areanya dipublish dan kemudian di-save. Selanjutnya yaitu memberikan link video pada item ini, yaitu caranya dengan link digital object. Selanjutnya choose file. Lalu nah, sudah selesai.
untuk melihatnya dapat di sini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Devani Aulia Septi dengan NIM akhir 107. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan cara menginput arsip kartografi. Nah, langkah yang pertama adalah kita menuju ke add, kemudian archival description, kemudian sambil menunggu loading. Nah, berikut adalah tampilan dari archival description. Kemudian kita menuju ke identity area. Untuk identifiernya, kita isi APG1, kemudian, oh ya, untuk tanda yang berbintang merah ini adalah tanda yang wajib diisi. Nah, untuk title-nya sendiri, kita isi dengan Pembangunan Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Psikologi. Nah, untuk date-nya sendiri, kita mulai di tanggal tahun 1982 sampai 1955. Untuk level of description-nya, kita isi dengan file, kemudian kita lanjut menuju bawahnya, identifier, kita isi APG.2.10, dengan levelnya sendiri adalah item. Kemudian untuk title-nya akan kita isikan dengan Kartografi Pembangunan Lahan Kampus C Universitas Airlangga. Untuk extend dan mediumnya kita isi dengan arsip, grafi, dan isinya adalah satu lembar. Kemudian kita lanjut mengisi ke konteks area. Name of creature-nya kita isi adalah unit kearsipan Universitas Airlangga. Nah, kemudian kita lanjut content and structure area. Untuk scope and content-nya bisa kita isikan dengan deskripsinya. Itu kita bisa isi dengan kartografi dana pembangunan lahan kampus C Universitas Airlangga yang terletak di Jalan Wirjo, Sukolilo, Surabaya pada tahun 1995. Dana ini berisi pengadaan tanah, pengurangan tanah di beberapa lokasi. Kemudian kita langsung next. Selanjutnya hal-hal yang perlu diisi. Kita ke administration area. Untuk publication statusnya kita pilih yang publish agar dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian setelah itu kita langsung bisa klik create. Sambil menunggu loading. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah menambahkan link digital objeknya sebagai bentuk penguploadan bentuk kartografi yang kita gunakan. Kita langsung klik saja link digital objeknya. Ya, kemudian kita dapat langsung memilih filenya dengan klik pilih file sambil menunggu loading.
Kita langsung pilih saja file yang akan kita masukkan, kemudian kita klik open, dan langsung kita create. Kemudian sambil menunggu loading juga, ya karena ini agak sedikit lama. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika file yang sudah kita upload muncul. Kemudian ini adalah deskripsinya dari arsip yang sudah kita pilih. Kemudian langkah terakhirnya kita bisa langsung pilih scroll ke bawah bagian save. Dan ini dia hasil dari akhirnya. Terdapat deskripsi tambahannya. Saya Asika Ruflani, penanya akhir 106. Saya akan menunjukkan bagaimana menginput kartografi dari FKM. Kita langsung saja ke pelajarannya. Jadi kita tekan add, lalu ke achieve description. Nah, tampilannya akan seperti ini setelah kita klik add tadi, lalu ke achieve description, akan seperti ini. Nah, kita langsung saja mengisi dari sub ini. Dan kalau title-nya di sini saya akan memasukkan arsip kartografi mengenai pembangunan KM. Kita masukkan mulai tahun 1900 hingga 1993 sesuai dengan arsip kartografinya. Lalu level description kita masukkan file dan level item. Lalu title-nya kita masukkan ke tengah FKM. Dan tentunya kita isi dengan satu review. Lalu accent medium kita isi dengan yang lain. Deskripsi bisa langsung belajar dari deskripsinya kerja. Tampilan kerja bisa sama saja.
kita skip saja ya. Kalau memang Anda memiliki hal yang perlu ditulis di sini bisa dimasukkan, ada notes juga, ada access point, dan sejenisnya. Nah, ini kita publish agar publish. Setelah itu bisa kita cek ulang. Nah, ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa lihat. Jadi menu-menu ini tidak harus diisi semua. Ini saja menu dengan bintang seperti ini harus diisi. Jadi tidak bisa di skip. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tapi belum ada medianya, jadi kita harus masukkan medianya terlebih dahulu. Nah, ini tadi kan arsip kartografi ya, jadi harus ada media yang akan ditampilkan. Kita bisa link digital object, di sini juga ada beberapa menu, kita bisa edit ketika ada kesalahan juga. Terus di sini juga ada duplikat untuk menggandakan dari arsip ini. Langsung saja link digital object. Di sini nanti tinggal memasukkan file yang akan membuka. Nah, ini filenya. Selanjutnya kita bisa baca klik hasil akhir dari setelah kita bisa klik nanti itu akan muncul foto dari seperti ini, foto dari arsip kartografi yang akan kita masukkan lagi, warna kuning FKM, description yang kita bisa lagi. Berikut hasil akhir dari setelah kita melalui proses untuk mengupload kartografi akan tampilkan seperti ini. Di sini ada foto dari pembangunan UKM-nya, jadi seperti ini. Di sini juga ada identitas dari arsip tersebut, ada nama kreator. Lalu di sini juga ada penjelasan mengenai isi dari arsip tersebut dan juga detail lainnya. Baik, saya Ika Putri Aristianti dengan NIM 177221107 akan melanjutkan video sebelumnya yang mana bagaimana menginput arsip kartografi pada aplikasi IKA Atom. Nah, langkah pertama yang dapat diambil adalah klik Add, lalu pilih bank bagian Archival Description. Kita tunggu loading sebentar. Nah, pada bagian Archival Description akan muncul seperti ini. Ini kita isi yang pertama ada identity area. Pada identifier-nya kita isi APG.12. Lalu di bagian title kita isi proyek pembangunan Tropical Disease Research Center, yang mana sebagai judul dari arsip yang akan kita masukkan. Lalu type-nya kita pilih accumulation, dan tahun awal kita mulai 1995, lalu akhirnya 1996. Untuk level of description-nya ini kita pilih yang file. Lalu pada bagian add new child levels, di bagian identifier-nya ini kita pilih APG.2.11. Untuk levelnya ini kita pilih yang item, bukan file. Lalu title-nya ini kita isi kartografi denah lantai 2 TDRC. Untuk extend and medium ini diisi sesuai dengan jumlah arsip yang akan dimasukkan. Karena jumlah arsip yang akan saya masukkan berjumlah 1 lembar, maka akan saya isi 1 lembar. Lalu lanjut ke konteks area. Ini name of creator-nya kita isi unit pengelola arsip, itu unit kearsipan Universitas Airlangga. Untuk bagian selanjutnya ini bisa kita lewati. Kita lanjut ke content and structure area. Ini kita isi di bagian scope and content.
Ini kita isi deskripsi. Maaf. Dalam denah lantai 2 pembangunan TDRC Wali Bukti Selasar ruang seminar 1 ruang seminar 2 perpustakaan hall WC dan gudang. Setelah kita mengisi deskripsi, kita lanjut ke administration area. Ini di bagian ini kita pilih yang bagian publication status, kita pilih yang publish supaya bisa muncul pada tampilan dan dapat dilihat oleh semua orang. Selanjutnya kita pilih create. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita masukkan semua data-data tadi, tampilannya akan muncul seperti ini. Namun ini belum selesai, kita perlu memasukkan gambar arsip yang akan kita input pada IKATOM. Kita klik bagian link digital object, lalu pada bagian file kita pilih file mana yang akan kita upload. Ini kita pilih denah lantai 2 pembangunan TDRC. Setelah filenya sudah muncul seperti ini, kita pilih klik create. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah kita memasukkan foto, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan akhir ketika kita menginput arsip pada IKATOM. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada foto, lalu ini ada identity area, context area, content and structure area, access point, dan digital object metadata ini. Baik, mungkin saja itu video yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman bagaimana menginput arsip foto, tekstual, video, maupun kartografi pada IKATOM. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama kelompok 8. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.